Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita tahu PDIP sudah menentukan calon yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta ya, yaitu Pramono dan Ranu. Wah, kali ini banyak yang menanyakan Bapak Hao tidak didukung ya kan. Yang perlu dipertanyakan Pak Anies ya kan, udah capek-capek ke kantor tapi tidak didukung. Dan ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Akhirnya PDIP menentukan bahwasanya Pramono Anung dan juga Rano Karno akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2024-2029. Lalu banyak yang bertanya, bagaimana akhir dari nasibnya Ahok? Aku mau bilang sama kalian, tidak perlu kalian khawatirkan nasibnya Ahok. Yang perlu kalian khawatirkan nasibnya Anies. Aduh, Mas Anies. Asik. Kalau Ahok itu nggak perlu dikhawatirkan nasibnya itu, karena dia sekarang berada di tangan yang tepat, Betul. berada di wadah yang tepat. Nah, Anies wadah pun nggak ada. Ahok itu gimana pun juga, gitu-gitu anak emas Ibu Kitumi itu. Jadi segala sesuatu yang enak-enak akan dipersiapkan untuk Ahok. Nah, Anies siapa pikirkan dia? Faisal Asegaf, Rocky Gerung, Refli Harun. Sedangkan mereka masih sama-sama cari makan. Aduh, tenang aja. Selama masih ada Tom Lembong, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Enggak juga lah, tergantung menguntungkan atau enggak ini anak. Kan begitu. Namanya bohir. Jadi kita turut bersuka cita, turut senanglah mendengarkan berita bahwasanya Anies itu sudah di luar radar. Lagian juga menurut keterangan dari beberapa sumber ya, ternyata Anies itu memang betul dapat undangan. Dapat undangan. Iya, ada dari anggotanya partai PDIP memberikan undangan kepada Anies bahwasanya namanya akan diumumkan. Siapa Ngeri tuh? kali lah nasib kau Anies. Iya. Ya, kalau aku sih sebetulnya merujuk ke manusia yang satu itu. Masinton Pasaribu. Iya bisa jadi. Masinton, parah kali kau. Pastikan dulu Masinton namanya itu akan disebut atau enggak. Ini kau ngeri kali kau bikin anak-anak orang PHP. Itu anak apa, bagaimana itu caranya menjawabnya itu Masinton? Dan tahu enggak kalian, ternyata memang dia pada saat itu berada di gedung yang sama. Ya, itu memang betul sengaja menantikan keputusan dari Ibu Mega. Kalau aku sebetulnya, kalau kalian tanya, aku pasti merujuk ke satu orang itu. Siapa lagi kalau bukan Masinton Pasaribu, yang akan berjanji mengkawal Anies Baswedan. Masinton, kau kalau misalnya belum pasti semuanya itu, jangan kau janjikan orang. Kasihan anak orang kau bikin Aduh, ternyata memang betul udah disettingnya semua. Pakai batik warna merah, foto-foto sama Rano Karno. Ya, memberikan kesan bahwasannya PDIP menyambut baik kedatangannya. Sampai hari ini ya, dia itu dinantikan komitmennya oleh Ibu Megawati, mau jadi kader atau enggak. Tapi sampai saat ini muncungnya belum bersuara. Kalau masalah pakai baju merah, batik merah, belum tentu itu jadi jaminan. Cemananya kau? Pakai aja sekalian kopiah merah, pakailah sarung merah, pakai sepatu merah. Kalau memang itu jadi ukuran bahwasannya kau memang komitmen untuk menjadi kader PDIP Perjuangan.
Ya, nggak cukup bro, nggak cukup ya. Jadi maaflah dulu. Ini bagi PDIP ini injury time. Jadi memang betul-betul mereka itu harus memikirkan siapa calon yang memang cocok untuk DKI Jakarta. Gitu loh. Jadi banyak kali pertimbangan untuk nggak memilih Ahok. Anies. Serius. Yang pertama itu, ya menurutku ini yang pertama, ya Megawati itu tipikalnya orang yang mau menerima pendapat dari rekan-rekan. Ya memang nampaknya dia otoriter, tapi kalau berbicara, ya siapa yang akan diusung, ya kemana arahnya ini, PDIP ke depannya, aku yakin orang sekelas Megawati pasti dia punya banyak tempat konsultasi, ya dia punya banyak teman diskusi, ya. Jadi kalau menurutku ini, ya kalau berbicara diskusi antara Megawati dengan elit, masih banyak elit-elit di PDIP yang tidak suka dengan si Anies. Ya, tidak suka bukan karena pribadinya, tidak suka yang pertama dengan ideologinya. Ya, karena sampai saat ini dia belum menentukan sikap. Dia mau berpegang kepada ideologi Pancasila atau dia tetap memegang pada ideologinya yang lama. Ya ideologinya Pancasila juga sih, tapi kadarnya sedikit. Tanya kalian lah Pancasila nggak hafal itu. Karena pernah aku tengok videonya mengucapkan Pancasila, ya kan salah-salah. Itu dia. Baru yang kedua, ya bicara tentang ideologi, ya jangan sampai lupa 2017 ya ada sejarah kelam di mana PDIP menjadi bulan-bulanannya anak-anak Abah. Ya, menjadi bulan-bulanannya pengikutnya Anies, ya. Begitu banyak hujatan kepada mereka, begitu banyak fitnahan kepada mereka. Waktu itu PDIP mengusung Ahok, begitu banyak ya kata-kata kotor yang ditujukan kepada mereka, dan yang paling menyakitkan itu adalah kata-kata bahwa PDIP menjadi sarang PKI. Itu yang tidak terima. Kalau aku sih seperti itu, karena gini, gimana pun juga, walau bagaimanapun juga, ya, kita katakanlah dulu kita berseberangan, sebagian besar, ya kita berseberangan dengan PDIP. Tapi kita harus akui bahwasanya orang-orang di PDIP adalah orang-orang yang masih menjaga demokrasi ini berdiri sampai hari ini. Gitu loh. Ya, darah mereka itu adalah darah perjuangan. Dan kalian harus tahu bahwasanya PDIP adalah salah satu partai yang berdiri tegak menantang yang namanya intoleransi. Ya, yang berdiri tegak menantang yang namanya politik identitas. Maka bisa dipastikan sebagian besar elit politik yang ada di dalam PDIP tidak setuju dengan pengusungan Anies. Gitu loh. Karena apa? Sejarah membuktikan bahwasanya Anies dan pendukungnya itu sudah mencoret-coret mukanya PDIP, ya. Jadi gimana pun juga tidak bisa diterima. Gitu loh, nggak bisa diterima. Apalagi kalau kalian perhatikan, banyak kali kata-kata songongnya dari anak-anak Abah. Selalu itu yang mereka ilu-ilukan, ya. Mereka katakan PDIP lah sebetulnya yang butuh Anies. Kalau Anies itu nggak perlu sama partai. Bayangkanlah, kalau emang nggak perlu kau sama partai, ngapain kau jalan-jalan kemarin itu ke kantor DPD? Itu makanya aku bilang, ini orang kenapa ngotot ya? Gitu loh, kasihan kita ngelihatnya. Tapi cemana mau dibilang, ya, yang kita takutkan bukan Aniesnya, tapi siapa yang dibalik si Anies. Itu yang kita takutkan. Siapa yang dibonceng si Anies, itu yang kita takutkan. Ya, organisasi terlarang apa yang kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, yang kemungkinan membonceng di belakang si Anies. Dan kesadaran yang kumiliki itulah, itu juga kesadaran yang dimiliki oleh teman-teman kita yang ada di Partai PDI Perjuangan. Nggak gampang loh, ya. Nggak gampang menerima seorang Anies di PDI Perjuangan. Nggak gampang, ya. Mungkin ada orang-orang berkata, oh PDIP, kenapa kalian PHP Anies? Itulah kata-kata dari pendukungnya si Anies. Sekarang siapa yang PHP? Kalian aja yang kepedean. Kalian aja yang kegeeran.
Tahu kau Anies, sebetulnya itu bukan masalah undangan dan tidak undangan, ya. Kalau bukan Ibu Ketum sendiri yang telepon kau, jangan datang. Jangankan sama kau, sama pribadi, personal, sekelas Mahfud MD, 2019 rencana dia itu mau dimajukan jadi wakilnya Joko Widodo. 2 jam sebelum pengumuman berubah. 2 jam sebelum pengumuman berubah. Tapi lihatlah, jadi pemenang dia kan. Lihatlah, jadi pemenang Joko Widodo dan Maruf Amin kan. Jadi perubahan itu enggak bisa enggak bisa disangkal, ya. Perubahan itu tidak bisa dielak gitu loh. Jangan mentang-mentang kau ada di dalam koalisi perubahan kemarin cuman kau aja yang bikin perubahan. Mereka pun juga berhak lah bikin perubahan. Itu dia, ya. Jadi banyak hal, ya, yang bisa dikatakan menjadi alasan untuk tidak mendukung Muhanis, ya. Jadi memang harus hati-hati nih, harus hati-hati. Ya, manusia seperti Anies ini memang bisa dikatakan ini bisa menjadi ancaman. Iyalah, yang pertama, ya, ini nggak bisa dilupakan. Ya, dia adalah orang yang mengkhianati mengkhianati Bapak Prabowo. Masih ingat kalian apa dia bilang? Kalau Bapak Prabowo mencalonkan diri jadi presiden, Anies Baswedan tidak akan pernah mencalonkan diri jadi presiden. Akhirnya dia bohong. Kemarin itu juga dia berencana akan mengusung AHY untuk menjadi wakil presiden di Pilpres 2024 kemarin. Ujung-ujungnya apa? Di tengah jalan diganti menjadi Muhaimin Iskandar. Nah sekarang kan bisa dikatakan yang gak konsisten itu kan kau. Jangan kau persalahkan ketika ada orang lain yang gak konsisten sama kau. Karena kau pun juga gak pernah konsisten sama orang lain. Enak-enakmu aja. Kalau yang enak datang sama kau, senang kali kau. Tiba yang gak enak, langsung cemberut mukamu itu. Jadi ngomong-ngomong, kenapa lah kau langsung pulang kemarin itu? Kenapa kau langsung pulang? Nasi kotak udah kau bawa kian kan? Cemana nggak mau pulang bang? Ngeri kali perasaanku. Bro, injury time ini bro, injury time. Ya. Lagian sekarang begini aja. Itu pengurus PDIP yang ngasih kau undangan, blokir nomornya sekarang. Takutnya nanti kau ditelepon lagi. Pak Anies datang, Pak Anies pengumuman. Dasmu pengumuman. Kau gitukan aja nanti ya. Sakit kali hatimu bang. Udah bisa kubayangkan itu, udah bisa kubayangkan. Padahal anak-anak abah udah rencana deklarasi ya. Di mana? Di JIS. Aduh, itulah makanya Kiden, ya, itulah makanya Hasian, ya. Sekarang kau kerja yang giat biar banyak uangmu. Setelah banyak uangmu nanti bikin partai kau. Jadi suka-sukamu apa yang mau kau bikin di partai itu gitu loh. Nggak perlu tergantung dari keputusan orang lain. Gitu loh, ada uang. Aduh, sebentar dulu, minum dulu aku ya. Haus. Tapi tahu ndak kalian, ya, di balik itu semua, ya, ini ada 2 hal, ya, yang bisa menjadi kemungkinan, ya. Hal yang pertama, tidak menuntut kemungkinan ke depannya PDIP akan bersinergi dengan pemerintah. Kita nggak bisa pungkiri itu. Karena apa? Kita tahu sendiri bahwasanya orang-orang di dalam PDIP adalah orang-orang yang mempunyai keinginan yang besar untuk membangun bangsa. Gitu loh. Jadi kalau bicara tentang bicara tentang oposisi bolehlah, ya. Tapi oposisi dalam hal sama-sama membangun. Tapi yakin enggak kalian? Kalau aku entah kenapa, aku punya keyakinan bahwasanya dari PDIP itu paling tidak ada 2 menteri nanti.
Serius, ya kan? Apa yang dilakukan Joko Widodo ke Bapak Prabowo, begitu juga yang dilakukan Pak Prabowo nantinya kepada Ibu Megawati. Karena sejatinya ya, Ibu Megawati itu sampai sekarang nggak punya masalah sama Bapak Prabowo. Yang punya masalah itu Ibu Megawati dengan Joko Widodo. Kalau itu nggak usah ditutup-tutupi. Dari kutub utara sampai kutub selatan udah tahu orang semua. Iya kan? Tapi ada tapinya. Nanti kan pemegang keputusan tertinggi itu kan Bapak Prabowo. Gimana pun juga ya ketika ingin berrekonsiliasi dengan PDIP itu hak prerogatifnya Bapak Prabowo. Nah, kalau misalnya PDIP mendukung Anies, yang bisa dikatakan orang yang sudah memberi nilai 11 dari 100, dan betul-betul pribadi yang sudah menghina Bapak Prabowo, betul-betul pribadi yang sudah mengkhianati Bapak Prabowo, ini akan menjadi ganjalan. Betul, akan menjadi ganjalan antara PDIP dengan pemerintahan. Kita nggak usah dulu bilang Kim Plus, kita katakan dulu pemerintahan, gitu loh. Ya, ini kan dalam rangka sama-sama membangun bangsa, gitu. Jangan gara-gara manusia yang satu ini rusak itu barang. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan ya mungkin PDIP juga akan memikirkan akan berpikir bagaimana menemukan calon, mengusung calon yang bisa dikatakan tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menimbulkan kontrak dan tidak menjadi duri dalam daging di dalam pemerintahan. Itu dia. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, Anies Baswedan ini ya, ingat proyeksinya ke depan ini tajam ini. Tahu kalian apa yang jadi targetnya? Pilpres. Dan ini secara terbuka sebetulnya ini sudah bisa dibaca oleh beberapa orang yang nantinya sudah berpikir ikut kontestasi di dalam Pilpres. Yang pertama adalah Puan Maharani yang pasti diusung oleh PDIP ya. Yang bisa dikatakan ya, apakah mungkin kita pertanyakan dulu secara logika, apakah mungkin seorang Megawati mengadopsi pekerja asing dan mengorbankan anaknya untuk Pilpres nanti? Nggak mungkin kan? 5 tahun itu singkat loh. Setelah itu apa? Bapak Prabowo, kita nggak menutup kemungkinan. Ya kalau memang sehat, memang kuat, Bapak Prabowo nanti dan juga mendapatkan tingkat kepuasan dari masyarakat yang sangat tinggi. Kenapa tidak? Ya kan untuk mencalonkan lagi. Dan Anies ini akan menjadi saingan. Kalau bersaing dengan Ridwan, bersaingan dengan Puan, bersaingan dengan Ahok, bersaingan dengan Gibran, nggak masalah. Karena apa? Semuanya sama-sama bareng bagus. Tapi ketika yang menjadi lawan kita barang busuk, mau kita ikut-ikutan busuk. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan ya sebisa mungkin partai-partai saat ini ya kalau bisa memang mematikan karirnya Anies. Karena apa? Karena ini berbahaya untuk kelangsungan hidup mereka. Ini berbahaya terhadap target mereka di 2029. Gitu. Kita nggak menutup kemungkinan seperti PAN, PKS dan yang lain berikutnya itu ya mereka bisa mengusungkan calon sendiri, gitu loh. Ya kita nggak tahu nanti, mana tahu ada perubahan lagi dari MK, ya kan begitu. Untuk pemilihan presiden jadi 7%, kan begitu, mana tahu. Iya kan. Oke lah. Kalau begitu, jadi itulah pandangan, bukan pandangan sih, lebih ke opini dari Opung Parbelak ya. Mengenai injury time-nya dari PDIP. Kesimpulannya PDIP tidak akan pernah mengusung Anies. Kesimpulan kedua, jangan khawatirkan nasibnya Ahok, khawatirkan aja nasibnya Anies. Gitu dia ya. Kesimpulan ketiga, doakan dia supaya sehat-sehat saja. Oke, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oh gitu ya. Tanggapan Opung ya, yang PDIP udah menentukan calon untuk di DKI Jakarta. Wah, ya kabar baik memang ya kan. Karena Pak Anies sudah di luar radar PDIP. Oke, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.